diperankan oleh Abadi. Sebagai Ibu Fatmawati diperankan oleh Laili Suryani. Sebagai Terauci dan Yamin diperankan oleh Joshua Simanjuntak. Sebagai Sultan Syahrir dan AA Maramis diperankan oleh Nora Sitompul. Sebagai BM Zia dan Igusti Gurja diperankan oleh Siti Ratna. Sebagai Sayuti Malik dan Agus Salim diperankan oleh Iswari. Sebagai Ahmad Subarjo diperankan oleh Dina Mariana. Sebagai Laksamana Maeda diperankan oleh Rizka Riyadi. Sebagai Latif dan Suparni diperankan oleh Aisyah. Sebagai Sudiro dan Yusuf Kunto dan Ki Bagus diperankan oleh Romino. Sebagai S. Subud diperankan oleh Lois. Baiklah, kami akan mempresentasikan drama sidang PPKI. Tanggal 10 Juli sampai 14 Juli tahun 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, sidang kedua BPUPKI telah selesai. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom di Jepang, tepatnya di kota Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu kembali menjatuhkan bom atom di Jepang, tepatnya di kota Nagasaki. Hal itu membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pemboman, 3 tokoh Indonesia, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Dwi dipanggil oleh Marsikal Terauchi di dalam Vietnam. Di dalam Vietnam, Marsikal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai ketua dan wakil Dr. Andes Muhammad Hatta. Saya ingin bertemu dengan Ustaz. Jiwa. Halo, selamat pagi semua. Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Apa maksud dan tujuan Anda datang ke kediaman saya? Maksud dan tujuan saya datang kemari adalah untuk mengadakan pertemuan antara saya, Anda, Jumatan dan Bung Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, itu adalah sebuah pilihan yang sangat berarti pada bangsa. Saya, Soekarno, dan Bung Hatta dan Bung Rajiman mengerti dengan sesuai. Ya, baiklah jika begitu. Terima kasih. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Marsikal Terauchi kepada Dr. Andes Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman Dwi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi.
kita ke sana adalah untuk membahas tentang mereka Republik Indonesia. Baiklah, kita seperti ini. Kita akan berangkat besok sore. Keesokan harinya, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widodiningrat sampai di Jalan Vietnam dan dijemput oleh Marsikal Saud. Halo, baiklah. Gimana kita dalam mengadakan persidangan tentang mereka? Kita akan mengadakan pertemuan saya di rumah saya. Baiklah, tidak seperti itu. Terima kasih. Keesokan harinya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, Dr. Rajiman Widodiningrat, dan Marsikal Terauci melakukan sebuah perbincangan di rumah Marsikal Terauci. Selamat pagi. Silakan. Baiklah, Jenderal Bel, tentu saja kritik masalahnya. Di sini alasan saya mengundang kalian untuk bertemu adalah untuk membicarakan masalah Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Lalu, apa saja? Ya, di sini kami akan membentuk PPKI untuk mempersiapkan kelengkapan proklamasi. Apa yang kita mengadakan proklamasi kemerdekaan? Kami belum bisa menentukannya. Jepang akan segera memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Lalu, apakah wilayah Indonesia meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah tersebut akan maju begitu. Terima kasih. Mereka tidak tahu bahwa pertemuan tersebut hanyalah tipu pihak oleh pihak Jepang supaya bangsa Indonesia tidak bangga. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menjumpai bidang finansial PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerahkan masyarakat kepada pihak sekutu. Hari berikutnya, Insinyur Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Kemudian, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widodiningrat pergi ke Singapura untuk membicarakan dan untuk menjumpai tiga pimpinan PPKI. Rasanya, saya belum yakin jika Jepang telah menyerah pada sekutu. Kalau gitu, kita perlu diskusi lagi dan beberapa tokoh yang lain. Menurut Bung Rajiman dan Bung Hatta, siapa saja tokohnya? Menurut saya ada dua tokoh atau golongan yang harus kita undang. Pertama adalah golongan tua dan yang kedua adalah golongan muda untuk mempromosikan kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana? Baiklah. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dan radio GBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada saat itu juga di Jalan Pulau Timur nomor 56 Jakarta. Dan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Seharusnya kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebentar. Memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia itu tidak bisa dengan cepat. Harus melalui berbagai proses. Yang pertama, yang terlebih adalah harus melalui sidang PPKI. Bagaimana mungkin kita melakukan pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia pada sidang PPKI, sedangkan PPKI dibentuk oleh Jepang? Ingat Bung Karno, kemerdekaan Indonesia seharusnya oleh Indonesia itu sendiri, bukan dari pemberian oleh bangsa lain. Bukan begitu. Memang seharusnya kita bicarakannya dalam rawat PKI. Karena PPKI adalah hal yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Baiklah, dengan demikian, usaha para pemuda dan juru bicara Sultan Syahrir
Sudah saya bilang berapa kali bahwa tidak semudah itu untuk mempromosikan kemerdekaan itu. Bahas melalui berbagai tahap. Dan itu adalah salah satunya adalah dengan sidang PPKI. Apa benar? Bahwa tekanan akibat dalam sidang PKI. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Depok, di Jakarta, golongan muda dan golongan tua melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Suparjo menjemput Insinyur Soekarno dan rombongannya ke Rengas Depok. Mari saya antar Pak ke Rengas Depok. Ayo kita segera ke sana. Saya pun merasa demikian. Mari Pak. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Suparjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Suparjo berhasil meyakinkan para pemuda agar tidak segera dan tergesa-gesa untuk mempromosikan kemerdekaan negara Indonesia. Pada pukul 11 malam, rombongan Insinyur Soekarno kembali ke Jakarta dan setelah mereka pulang, mereka pergi ke rumah Laksamana Mega untuk merumuskan naskah proklamasi. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita akan merumuskan proklamasi ini masuk orang Laksamana Jepang? Senanglah, silakan masuk. Saya menjamin selalu berada di rumah saya, keselamatan kalian terjaga. Baiklah jika demikian. Kemana kita akan mengadakan rapat? Anda dapat berdiskusi di ruang makan saya. Silakan. Ayo semua. Dengan memegang surat dan berpoin, perundingan antara golongan muda dan golongan tua berjalan lancar. Bagaimana kalau kita mendirikan kami bangsa Indonesia ini menyatakan kemerdekaan? Itu boleh juga. Pada bulan yang baik. Menurut saya perlu ada sekitar 3 hal. Misalnya hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dengan tempo yang singkat saja. Demikian. Semua yang baik. Baik di sini. Ini saja. Bahkan sama saja yang bagaimana kita kalau kita ada pengalaman tapi ada beberapa perubahan seperti waktu bangsa Indonesia yang dikenal atas nama bangsa Indonesia dan Jakarta 1985 hingga 13 hari itulah 38 tahun kemerdekaan dan kata tempo menjadi kata tempo. Lalu, Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi kemerdekaan dan memberikan hasil ketika tersebut kepada Insinyur Soekarno, tepatnya pada dini hari 17 Agustus 1945, agar segera ditandatangani. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan
Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Bendera siap! Kepada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Cukup! Stop! Maju kanan, gerak. Maju, jalan. Berita proklamasi kemerdekaan negara Indonesia menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu, naik sampai ke tangan Badan Radio Domain, Waidan Bed, dan memerintahkan F1 untuk menyiarkannya. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI kembali mengadakan sidang yang dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan para pemuda.
amat maupun sungguh dikosakan. Semua itu terangkum atas dasar-dasar pemikiran dan sebulan negara yang menantikan dan kita butuh statement akan kita sepakati secara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi Saya setuju dengan ukuran Soekarno yang menolak internasionalisme yang mutlak dan paham kebangsaan yang sempit. Bukannya Islam sudah menjadi bagian dari bangsa ini? Saya mengakui agama Kristen yang mungkin dalam pandangan-pandangan sederhana saudara-saudara sekalian sama dengan agama penjajah yang telah datang ke Indonesia. Tapi saudara-saudara, di dalam agama saya tidak satu pun diajarkan untuk membunuh atau menguasai orang lain. Menurut saya, saudara-saudara, perjuangan menuju Indonesia yang baru itu nantinya bukan suatu perjuangan agama, tetapi sesuatu yang di luar agama atau suku-suku yang lainnya. Apakah negara Indonesia baru? Apakah dasar Islam atau dasar yang sudah ada sekarang ini? Saya pribadi merasa bahwa Islam sendiri merupakan suatu dasar sumber inspirasi untuk kemerdekaan. Tetapi menjadikannya suatu hukum Indonesia yang baru, saya rasa itu hal yang berbeda. Mesti ada sistem yang baru yang dapat diterima semua orang. Apakah tidak bisa restart dipadatkan dengan Islam tren atau adat tren? Apakah dengan menciptakan adat tren baru bisa meniadakan Islam dan hukum adat yang sudah ada? Kalau Islam dimasukkan ke dalam statement kemerdekaan ini, berarti kita akan bersahabat dengan kerajaan-kerajaan Maafkan saling. Tuan Yamin, itu akan menguntungkan bagi kita di seluruh dunia. Tapi ini bukan semata-mata ya. Ini juga terjadi dengan masalah hukum. Selama persidangan terjadi perdebatan antara peserta sidang. Jadi, Tuhan yang Maha Esa yang sekian adil kepada usaha Indonesia, rakyat dan industri, masyarakat, dan seterusnya. Bagaimana Tuhan? Setuju? Silakan. Saya ayat 3 berkata tentang sebuah bukan satu mereka tidak menjadi kepada orang tua. Ada. Kita bisa lihat di sini yang disusun ada pemerintahan, bukan kemerdekaan. Apa susunan pemerintahan? Tidak, kemerdekaan disusun dengan suatu undang-undang dasar. Apa tidak bisa dirubah menjadi maka disusunlah pemerintahan itu? Tidak bisa. Kemerdekaan disusun atas suatu undang-undang dasar. Bagaimana tuan-tuan? Sepakat? Maka Saya buat ayat 3 yang berbunyikan berkat rahmat Allah yang maha berkat rahmat Allah yang maha kuasa diganti menjadi Tuhan yang maha kuasa. bagaimana? Sepakat? Sepakat. Baiklah, saya akan bacakan dan juga saya saksi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan beradil. Atas perintah Allah yang Maha Kuasa dan dengan dorongan oleh keinginan luhur supaya kehidupan bangsa yang bebas, maka susunan kemerdekaan Indonesia itu
dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia dan menikmati dan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan pendidikan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, damai abadi dan keadilan sosial. Maka tentang kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang tertentu dalam suatu undang negara Republik Indonesia yang kedaulatan rakyat dalam berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana? Setuju tuan-tuan? Dengan ini bukan undang-undang dasar NKRI saya sakit. Mereka. Peristiwa sidang PPKI ini begitu berharga dan peristiwa itu telah mengubah segala pribadi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi